Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan dengan NIM 23203060. Saya ingin menjelaskan bagaimana saya membuat produk ini dan menjelaskan bagaimana LMS pada pembelajaran di LMS saya ini. Yang pertama itu adalah perkenalan. Perkenalan ini saya gunakan di pertemuan pertama dengan menyebutkan nama, terus memanfaatkan Google Classroom sebagai ruang belajar utama, langsung ke materi tujuan. Jadinya di pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini at-tahiyat wa ta'aruf, salam dan perkenalan. Kemudian perkenalannya saya buat di materi pertama ini, pertemuan pertama ini. Indikator keberhasilan, tujuan belajaran, terus materi. Materinya di sini saya di YouTube. Kemudian setelah pembukaan dan materi itu saya kan ada sapaan kan, terus menjelaskan materi tujuan. Kemudian ada tugas individu. Jadi LMS saya ini menggunakan tugas individu dan kelompok pada setiap pertemuan. Karena apa? Karena tidak siswa tidak hanya pandai dalam individu saja, tapi dalam berkelompok. Tugas individu saya membuatnya ada nominalnya, fitur nominal dan ditugaskan fungsional. Kemudian instruksinya di sini berupa tulisan ataupun video. Kemudian dikirimkan melalui kolom komentar. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini bentuk output dari hiwar yang mereka lakukan dalam berkelompok 3-4 orang. Kemudian diupload di sini videonya. Kemudian juga yang terakhir itu penutup sekaligus evaluasi, itu ada pertanyaan refleksi di sini. Nah, terus jawab di kolom komentar. Jadi saya dapat mengetahui siapa yang komentar. Kemudian yang pertemuan kedua ini sama yang seperti tadi, cuman yang tadi full bahasa Indonesia dalam pembukaannya. Pada pertemuan kedua ini saya mulai menggunakan bahasa Arab. Kemudian saya artikan juga agar mereka dapat beradaptasi dengan bahasa Arab. Terus saya menerangkan materi pada pembelajaran ini, kemudian tujuan, indikator keberhasilan siswa, terus tugas atau materi yang dapat mereka pelajari. Kemudian ada tugas individu, terus uploadnya melalui komentar. Kemudian ada pertanyaan refleksi seperti tadi, tugas kelompok. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada tugas kelompok dan individu. Ini tugas kelompoknya berupa presentasi. Presentasi kecil, pertama diskusi dulu, kemudian presentasi. Terus upload presentasi secara kelompok di kolom komentar. Mungkin pada pertemuan ketiga saya baru menggunakan full bahasa Arab pada pembukaannya tanpa menggunakan bahasa Indonesia agar mereka melatih istimewa pada mereka melatih kiroah pada peserta didik agar peserta didik itu terbiasa dengan tulisan Arab. Kemudian pertemuan hari ini saya sebutkan al-bait, kemudian tujuan pembelajaran. Terus absensinya, setiap absensi saya tulis seperti ini, siap belajar, agar mereka itu membangkitkan rasa semangat mereka. Dengan menggunakan siap belajar akan
beda dari yang lain. Tidak hanya hadir saja, tapi siap belajar. Terus ada materi, kemudian ada tugas kelompok, individu. Individu ini ringkasan soal pemahaman. Tugas kelompok ini setiap kelompok dan tugas itu saya buat beda-beda agar bervariasi. Itu kemudian ada pertanyaan refleksi juga yang terakhir, sekaligus penutup pembelajaran. Kemudian eh, yang terakhir ini saya sematkan bahan belajar mandiri di LMS saya. Agar apa? Agar siswa dapat belajar mandiri tidak hanya dari video saja, tapi di buku seperti e-book. Jadi saya tugaskan mereka untuk belajar mandiri. Saya sematkan di bahan belajar mandiri. Kemudian nilai masih kosong, orang masih kosong. Kemudian pada kelas ini saya sematkan kelas bahasa Arab 3, kelas 7A. Terus pada fitur ikon ini saya memanfaatkannya dengan mengganti ikon yang lebih menarik. Karena kelas saya bahasa Arab, jadi saya ganti dengan al-lughah al-arabiyah. Jadi mereka langsung tahu, oh ini bahasa Arab. Nah, pada tujuan pengantar pada pembelajaran saya itu tujuan pengantarnya itu mengkondisikan siswa agar mereka siap belajar, memahami pelajaran dan termotivasi mengikuti aktivitas sampai akhir pembelajaran. Dan ada salam buka, perkenalan singkat guru, dan saya jelaskan gambaran pembelajaran online-nya. Ada materinya itu produk, kiroah, kalam, kitabah, kaidah. Materinya taruh, perkenalan rumah, keluarga. Tujuannya saya jelaskan di sini, indikatornya saya jelaskan juga. Terus saya sematkan motivasi belajar agar peserta didik dapat bersemangat untuk memulai pembelajaran pada kelas saya ini. Kemudian saya memberikan instruksi awal dan absensi sebagai awal pembelajaran. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.